Selamat pagi, kita dari kelompok 17 akan menjelaskan website yang sudah kita buat, yaitu backend menggunakan Django. Jadi di sini sudah terdapat file backend menggunakan Django, lalu juga ada file front end-nya. Jadi di sini sistemnya adalah menjalankan backend terlebih dahulu agar front end-nya bisa jalan seperti ini. Kita tinggal run server pada backend-nya. Lalu ketika sudah kita buka browser, lalu kita jalankan front end-nya. Jadi pada website Linum Course ini yang sudah terintegrasi pada backend, yaitu register, maka kita akan mencoba register terlebih dahulu. Bisa. Register telah berhasil, maka kita akan login menggunakan user yang telah diregister. Lalu selain itu kita juga dapat setting profile, yaitu mengupdate profile, misal mau ubah nama jadi 5, mengubah email juga bisa. Lalu tinggal klik perbaharui profile. Profile berhasil diperbaharui. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan codingan. Untuk itu saya berikan kepada rekan saya. Pertama, ini kode yang kita masukkan ke sini adalah terkait pembelian kelas yang terdiri dari pembayaran, pengingat pembayaran, serta detail kelas yang akan dibeli. Dan selanjutnya ada pengaturan sedikit mengenai user. Pertama kita jelaskan dulu mengenai model beli kelas. Untuk model beli kelas di sini kita menggunakan turunan dari model Django. Yang pertama ada user.id field origin. Ini menghubungkan model beli kelas dengan model pengguna. Selanjutnya ada setting out user model. Ini maksudnya yaitu untuk kustomisasi model pengguna tanpa mengubah kode di banyak tempat. Nah, selanjutnya yaitu ada mengenai relate num. Nah, ini maksudnya yaitu relate num sebenarnya user ID digunakan untuk akses terbalik dari model user ke balik kelas. Nah, selanjutnya ada on delete model cascade. Ini maksudnya adalah ketika user ingin memilih paket kelas fase A, namun ternyata kemudian berubah pikiran. Nah, maka user dapat memasukkan paket belajar yang diinginkan tadi. Nah, selanjutnya ada nama kelas, field maksimal ini ada 100 karakter. Jadi menyimpan nama kelas dengan panjang maksimal 100 karakter. Selanjutnya ada status field boolean field yang secara default bernilai false. Nah, field ini bisa digunakan untuk menandai apakah pembelian kelas ini sudah dikonfirmasi atau belum. Selanjutnya ada bukti bayar, field image file yang menggunakan helper upload to pad and rename. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika pembayaran telah dilakukan, nantinya bukti bayar akan dikirimkan dan terdapat lokasi penyimpanan dan penamaan file dengan bukti bayar yang telah diunggah tadi. Selanjutnya ada create full data time file yang secara otomatis ketika user membeli paket yang telah dipilih lalu melakukan pembayaran maka akan muncul waktu pengingat untuk melakukan pembayaran tersebut. Dan yang paling terakhir yaitu string, metode khusus yang mengembalikan representasi string dari objek. Dalam hal ini yang dimaksud adalah nama kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas user atau model user ini. Nah, ini turunan dari default Django. Karena secara defaultnya Django itu memiliki field username, password, first name, dan lain-lain. Nah, yang kita gunakan di sini adalah kustomisasi dari bawaan dengan field tambahan. Yang pertama yaitu mengenai email. Field email dengan unique sebenarnya true. Artinya setiap email yang user masukkan itu adalah unik. Selanjutnya ada phone number coupled maksimal 15. Artinya untuk menyimpan nomor telepon user ini maksimal hanya 15 karakter. Selanjutnya ada string, metode khusus yang mengembalikan username pengguna sebagai representasi string. Jadi secara keseluruhan kode ini mendefinisikan struktur data yang digunakan, yaitu dengan kustomisasi pada model pengguna untuk menampilkan informasi lebih lanjut seperti email dan nomor telepon user. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang admin Pi, di mana yang pertama itu di situ dia tertera ada form django.contrib import admin, di mana itu mengimpor modul admin dari Django yang digunakan untuk mendaftar model agar bisa diatur melalui panel. Nah, untuk yang kedua itu ada form model import beli kelas, di mana untuk mengimpor model beli kelas dan user dari modul-model yang berada di directory yang sama. Nah, yang ketiga itu ada form django.contrib .out.admin import user admin, di mana itu buat mengimpor user admin, ada sebuah kelas yang menyediakan tampilan admin yang disesuaikan untuk model user. Nah, yang selanjutnya itu ada admin.site.register beli kelas, dan di yang paling bawah itu juga ada admin.site.register untuk user dan user admin. Nah, jika kita ingin beli kelas menggunakan model, maka kita akan mengetikkan admin.site.register, maka nanti akan terhubung untuk daftar atau beli kelas yang kita inginkan. Selanjutnya ada tentang serializer.py. Serializer itu dibagi dua ya, ada yang beli kelas dan ada juga user. Nah, untuk beli kelas sendiri kita bisa lihat pada codingannya di poin 1 ya, from REST framework import serializer. Jadi dari REST framework kita import ke serializer itu. Nah, kemudian juga dari models yang sudah dijelaskan Selfie, kemudian diimport ke beli kelas dan user. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas beli kelas serializer, yang dimana kelas meta digunakan untuk mendefinisikan metadata dari model beli kelas seperti itu. Nah, kemudian di sini kelas beli kelas ini merupakan turunan dari serializer.model serializer yang menunjukkan bahwa ini adalah serializer yang otomatis menghandle model data. Kemudian ada kelas meta yang dimana model beli kelas menentukan model yang akan diserialisasi atau diserializer itu sendiri. Kemudian ada juga fields atau bidang ya, yang dimana kalau kita akan membawa semuanya, maka akan kita ketikkan kode all atau semuanya gitu ya, yang menentukan bahwa semua field dari model beli kelas harus disertakan dalam serialisasi. Kemudian ada extra quarks ya, di mana digunakan untuk menambahkan konfigurasi tambahan pada field tertentu. Dalam hal ini, field status memiliki pesan khusus yang ditampilkan jika field tersebut tidak diisi atau formatnya salah. Nah, kemudian ada metode validate underscore nama underscore kelas digunakan untuk validasi custom pada field nama underscore kelas. Jika panjang nama underscore kelas kurang dari 3 karakter, maka akan memunculkan validation error atau salah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita tadi ada user serializer. Mungkin boleh ke bawah. Yang dimana user serializer ini ada kelas user serializer ya. Ini merupakan turunan dari serializer model serializer itu sendiri. Ada field password yang didefinisikan sebagai char field dengan write underscore only. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah menandakan bahwasannya jawaban kita tepat. Yang artinya field ini hanya dapat ditulis dan tidak akan dikembalikan dalam respons serialisasi, menjaga keamanan password, dan juga selanjutnya ada kelas meta, di mana model user ini menentukan model yang akan diserialisasi. Fields juga merupakan tuple yang menentukan field-field yang akan disertakan dalam serialisasi, termasuk username, email, password, phone number, first name, dan last name. Kita bisa lihat ya di codingannya juga, di paling bawah pada codingan 33 itu ada fields, username, email, password, phone number, first name, and last name. Mungkin sekian selanjutnya oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu setting spike. Bagian dari setting spike ini, yang pertama ada base underscore dir, di mana ini untuk menentukan direktori dasar proyek. Kemudian selanjutnya ada secret underscore key atau kunci rahasia, itu untuk keamanan tambahan dalam berbagai aspek Django seperti session dan token. Kemudian ada debug. Mode debug diaktifkan 1, yang sebaiknya hanya untuk pengembangan. Terus di bawahnya ada allow underscore host, adalah daftar host atau domain yang diizinkan melayani aplikasi ini. Saat ini kosong, yang berarti tidak ada pembatasan saat debug adalah true. Terus di bawahnya ada install underscore apps, adalah daftar aplikasi yang diaktifkan dalam proyek Django ini, termasuk aplikasi bawaan Django dan aplikasi pihak ketiga.
Kemudian di bawahnya ada middleware, adalah daftar middleware yang digunakan untuk memproses request sebelum mencapai view Django. Kemudian ada course underscore allow underscore all underscore origin. Itu diatur ke true untuk mengizinkan semua domain mengakses API. Di bawahnya ada REST underscore framework, adalah konfigurasi untuk Django REST framework, termasuk kelas autentikasi yang digunakan, yaitu token authentication. Kemudian ke bawah ada template, itu adalah konfigurasi untuk sistem template Django, termasuk backend dan directory template. Kemudian ada database. Konfigurasi database ini menggunakan SQLite sebagai database default. Kemudian bawahnya ada out underscore password underscore validator, adalah daftar validator untuk password yang digunakan untuk meningkatkan keamanan password pengguna. Kemudian di bawahnya ada language underscore kode dan time underscore zone, ini untuk pengaturan bahasa dan juga zona waktu. Kemudian di bawahnya ada static underscore URL dan static file underscore dirs, adalah pengaturan untuk mengelola file statis seperti CSS, JavaScript, dan juga gambar. Kemudian ada out underscore user underscore model, ini untuk menentukan model pengguna custom yang digunakan. Di bawahnya ada default underscore auto underscore field, di mana menentukan jenis field otomatis yang digunakan untuk kunci utama pada model terbaru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan membahas urls.py, di mana URLs ini adalah konfigurasi URL untuk proyek Django Linum API. File ini mendefinisikan bagaimana URL diarahkan ke berbagai view dalam aplikasi. Nah, yang pertama ada import statement, yaitu fungsinya untuk import modul dan fungsi yang diperlukan dari Django dan pustaka lain seperti Django REST Framework dan DRF underscore ESG untuk dokumentasi API. Nah, lalu ada router. Fungsi dari routers.default router membuat instance router dari Django REST Framework yang akan otomatis menangani URL untuk view set. Lalu ada router.register beli kelas. Nah, ini untuk mendaftarkan view set seperti beli kelas view set yang ini dan beli kelas admin view. Nah, ini memungkinkan operasi CRUD standar tanpa perlu mendefinisikan URL secara manual untuk setiap aksi. Lalu selanjutnya ada Swagger API documentation. Di sini ada get schema view. Nah, ini fungsinya untuk mengkonfigurasi tampilan untuk Swagger UI dan Redoc yang menyediakan dokumentasi interaktif untuk API. Informasi seperti judul, versi, deskripsi, dan lain-lainnya. Lalu ada URL patterns. Nah, URL patterns ini berisi daftar URL yang diarahkan ke view yang sesuai. Seperti ini ada path Swagger format. Itu tersedia endpoint untuk mendapatkan definisi skema API dalam format JSON atau YAML. Sama seperti yang lain-lainnya juga, menyediakan endpoint untuk tampilan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu yang terakhir ada plus static atau static files ya. Nah, di sini fungsinya itu untuk menambahkan URL untuk melayani file statis selama pengembangan, yaitu juga untuk menghubungkan akses ke CSS, JavaScript, dan gambar secara keseluruhan. File ini penting untuk mengarahkan permintaan HTTP ke view yang sesuai berdasarkan URL yang diminta, dan juga mengatur dokumentasi API yang dapat diakses melalui web browser. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai kode yang ada di dalam file unique.py. Oke, di baris pertama itu ada import OS dan import UUID, di mana itu berarti modul OS ini menyediakan fungsi untuk mengolah file dan directory, sedangkan modul UUID ini menghasilkan UUID untuk memastikan identitas unique. Terus, kode from the Django.utils.deconstruct import deconstructible, itu berarti mengimpor dekorator deconstructible dari Django untuk fungsi mengolah perubahan model dengan benar selama proses migrasi. Terus kita ke baris 5 dan 6. Kode tersebut mendefinisikan kelas upload to path and rename untuk mengubah nama file yang diunggah ke server dalam aplikasi Django. Khususnya itu untuk image field atau file field dalam model Django.
kelas ini menggunakan dekorator deconstructible agar dapat digunakan dalam migrasi. Terus kita ke baris 21, di situ ada konstruktor init. Untuk apa itu fungsinya? Yaitu untuk menginisialisasikan tag penyimpanan. Dan di baris 24, di situ ada metode call untuk membuat nama file baru dengan UUID dengan memastikan setiap file yang diunggah itu unik dan tidak menimpa file yang ada. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang ada dalam view.py. Kode di atas mendefinisikan berbagai view untuk aplikasi Django menggunakan Django REST Framework yang menunjukkan interaksi dengan model data melalui API. Baik, di sini terdapat beli kelas admin view. Kelas ini adalah model viewset yang hanya dapat diakses oleh admin. Dan itu juga terdapat permission. Admin dapat mengakses view ini. Dan ada juga query set, yaitu untuk mengambil semua instance dari semua model beli kelas. Ya. Dan juga ada serializer. Ini fungsinya itu untuk menggunakan beli kelas serializer untuk merealisasi data. Selanjutnya terdapat beli kelas viewset. Kelas ini juga merupakan model viewset yang dapat diakses oleh user yang telah login. Permissionnya hanya user yang terautentikasi yang dapat mengakses. Query setnya mengambil semua instance dari model beli kelas. Dan juga serializer itu menggunakan beli kelas serializer. Custom metodenya dari perform create menyimpan instance baru dengan user ID dari user yang telah login. Dan untuk listnya menampilkan data kelas yang telah dibeli oleh user yang sedang login. Baik, selanjutnya ada kelas user registration view. Kelas ini adalah create API view yang dapat digunakan untuk registrasi user baru. Permissionnya dapat diakses oleh siapa saja. Serializernya menggunakan user serializer. Custom post method mau cek apakah username, email, atau nomor telepon sudah ada. Jika tidak, membuat user baru dan mengembalikan si token autentikasinya. Selanjutnya ada user login view. Kelas ini adalah API view untuk login user. Custom post metodenya mengautentikasi user dan jika berhasil mengembalikan token autentikasi. Setelah itu ada kelas user profile view. Kelas ini adalah API view untuk melihat dan mengupdate profile user. Permissionnya hanya user yang terautentikasi yang dapat mengaksesnya. Lalu terdapat dua metode di sini. Yang satu get. Pertama ada metode get, yaitu untuk membalikan data profile user. Dan yang kedua put dan page, yaitu untuk mengupdate data profile user. Selanjutnya ada change password. Fungsi ini adalah view yang dapat dihiasi dengan API view post untuk mengambil password. Permissionnya hanya user yang terautentikasi yang dapat mengakses. Proses dari change password ini memvalidasi password lama mengganti dengan password yang baru dan menghapus token yang ada, dan itu bersifat opsional. Lalu ada dapat view. Fungsi ini adalah view untuk dapat user. Prosesnya itu adalah menghapus token autentikasi user. Jadi secara keseluruhan kode ini menyediakan API untuk manajemen user dan pembalian kelas, termasuk autentikasi, registrasi, dan update profile serta manajemen kelas oleh admin. Selanjutnya yaitu kelas migration. Di sini ada 0001_initial.py. Nah, kode ini bagian dari file migrasi Django yang otomatis dibuat untuk menginisialisasi struktur database untuk aplikasi Linux API. Kali ini mendefinisikan dua model, yaitu ada beli kelas dan user, dan bagaimana mereka harus dibuat dalam database. Di sini ada kelas migration, yaitu inisial. Ini untuk menandakan bahwa migrasi awal untuk aplikasi ini. Terus selanjutnya ada dependencies. Ini untuk menentukan migrasi lain yang harus dijelaskan sebelum migrasi ini. Dalam hal ini, migrasi ini bergantung pada kode migrasi 0012_alter_user_place_name max length. Terus selanjutnya ada operation. Ini yaitu model yang digunakan untuk membuat model baru dalam database. Terus ada model beli kelas. Dalam model beli kelas ini terdapat ID untuk primary key-nya,
Terus terdapat nama underscore kelas, ini untuk karakter dengan panjang maksimal 100, terus ada status, ini untuk pilihan dengan nilai default false. Selanjutnya ada model user. Dalam model user ini sama terdapat ID, terus juga terdapat password, terdapat login, terdapat super user, dan seterusnya. Terus ada option. Ini ada option. Nah, ini terdapat verbose underscore name dan verbose underscore name underscore plural. Nah, ini nama yang digunakan dalam admin Django. Terus terdapat abstrak. Nah, ini menandakan bahwa model ini bukan model abstrak. Itu bernilai false. Terus ada manager. Di sini terdapat ada objek yang mana manager default untuk model menggunakan user manager dari django.contrib.out.model. Jadi kesimpulannya dari migrasi ini secara otomatis mengatur struktur database untuk menyimpan data pengguna dan pembelian kelas dengan konfigurasi khusus seperti lokasi penyimpanan file dan validasi untuk beberapa value. Nah, ini bagian penting dari setup aplikasi Django yang memastikan bahwa struktur database secara sesuai dengan definisi model dalam database. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Lalu selanjutnya ada 002 beli kelas _user _id.py. Nah, kode di atas ini adalah file migrasi Django yang bertujuan untuk menambahkan file baru ke model beli kelas yang sudah ada. Nah, berikut adalah penjelasan dari setiap bagian. Yang pertama ada kelas migrasi. Nah, kelas migration ini ada dependencies, di mana ini menunjukkan bahwa migrasi ini bergantung pada migrasi sebelumnya, satu dari aplikasi Link Map. Nah, ini memastikan bahwa migrasi ini hanya akan dijadikan setelah migrasi awal selesai. Lalu yang selanjutnya ada operations. Nah, operasi migrasi ada migration .add file, di mana operasi ini digunakan untuk menambahkan file baru ke model yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada model underscore name, di mana ini menunjukkan bahwa model tersebut adalah model yang akan dimodifikasi. Lalu pada baris 16 ada name user ID adalah nama file baru yang akan ditambahkan. Lalu yang selanjutnya ada file models foreign key, di mana ini mendefinisikan file sebagai foreign key yang berarti file ini akan menghubungkan model beli kelas dengan model pengguna. Nah, lalu di nomor 18 ada nilai sama dengan true. Nah, file ini boleh kosong atau null di database, yang berarti tidak semua instance beli kelas harus memiliki user.id. Lalu ada onDelete sama dengan Django DB models. Nah, ini menentukan perilaku penghapusan. Jika objek yang berkaitan dihapus, maka instance beli kelas yang terkait juga akan dihapus. Nah, ini mencegah data yatim yang tidak memiliki referensi yang valid. Lalu ada relate name pada nomor 20, ya ini nama yang digunakan untuk mengakses objek beli kelas dari sisi model pengguna. Namun biasanya relate name ini diberikan nama yang lebih deskriptif dan biasanya dalam bentuk plural, misalnya seperti beli underscore kelas. Nah, selanjutnya pada nomor 21 ada to sama dengan setting. Ini digunakan untuk merujuk model pengguna yang aktif, yang memungkinkan kustomisasi model pengguna tanpa mengubah kode yang mengacu pada model tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kesimpulannya adalah migrasi ini memperbarui skema database untuk model beli kelas dengan menambahkan referensi ke model pengguna, yang memungkinkan pelacakan siapa yang membuat entry beli kelas. Nah, ini adalah contoh bagaimana Django memanfaatkan migrasi ini untuk mengelola perubahan skema database secara teratur dan aman. Baik, sekian dari kami, kelompok 17 Linum Course mengucapkan terima kasih banyak.